Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan anugerah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, kesempatan, dan lain sebagainya. Nikmat-nikmat Allah yang tidak mungkin kita bisa menyebutkan satu persatu. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi kita yang mulia, Nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penutup dari para nabi dan para rasul, yaitu Nabiullah Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ya. Kita sudah selesai pekan lalu mukaddimah dari penulis Kifayatul Akhyar. Selanjutnya beliau masuk kepada kitab Al-Ghayah wa Taqrib, ya, yang akan beliau syarah. Ya, jadi beliau akan menyebutkan teks dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib, kemudian beliau jelaskan, ya, kalimat-kalimatnya dan semua yang berkaitan dengan teksnya tersebut. Ya. Beliau mengatakan qala syekh. Ya. Yang dimaksud dengan syekh di sini adalah Syekh Abu Suja, Al-Imam Abu Suja. Siapa namanya Abu Suja ini lagi? Imam siapa namanya? Ya? Ahmad bin Ibn al-Husain. Ya, Ahmad bin al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Baik. Atau yang dikenal dengan Abu Syuja, Imam Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan qala syekh. Jadi syekh yang dimaksud adalah Imam Abi Syuja atau Imam Ahmad bin al-Husain ibn Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Imam Abu Syuja rahimahullah mengawali kitab Al-Ghayah wa Taqrib dengan mengucapkan atau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini adalah kebiasaan dari para ulama turun-temurun. Ya. Menulis atau mengucapkan atau melaksanakan suatu kegiatan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kata para ulama, ini merupakan bentuk peneladanan dari Al-Quran. Ya. Pertama, Al-Quran dimulai dengan apa? Ayat pertamanya Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, baru Alhamdulillahirabbil alamin. Quran surah Al-Fatihah.
Jadi sebagian para ulama mengatakan bahwa bismillah dalam Al-Fatihah itu bagian dari surah Al-Fatihah, yaitu disebut dengan ayat yang pertama. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Dan juga meneladani salah satu nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam Al-Quran, mengawali suratnya dengan basmalah. Nabi siapa? Siapa yang disebutkan dalam Al-Quran? Nabi yang mengawali suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman. Ya. Jadi Nabi Sulaiman dalam Quran surah An-Naml, ketika beliau mengirim surat kepada Ratu Bilqis, ya. Jadi ketika burung hudhud itu pergi terbang jauh sampai ke negeri Saba, ya. Dan dia tidak ikut apel, ya. Tidak ikut apel pasukan bersama Nabi Sulaiman. Ya. Maka Nabi Sulaiman mengatakan maliyala aral hudhuda am kana minal ghaibin. Kenapa saya tidak lihat hudhud ini? Ya, jadi inspeksi pasukannya Nabi Sulaiman itu bukan cuma tentara dari kalangan manusia. Ya. Pokoknya semua yang ada ikut. Manusia, jin, binatang, ya. Pokoknya semua manusia. Jadi kita kalau kita ikut di upacara itu mungkin kita takut duluan. Ya. Di samping itu ada singa, di samping ini ada serigala, baru ada jin tidak kelihatan. Ikut semua apel di istananya Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman mengatakan, satu lagi yang tidak ada ini, burung hudhud. Burung hudhud tidak ada. Hudhud pergi. Hudhud pergi ketika itu, pergi terbang jauh sampai ke negeri Sabah. Bayangkan itu burung, Masya Allah, ya, gambaran burung itu beriman juga dia. Ya. Dia pergi ke negeri Sabah, terbang jauh dari Yaman. Ya. Nabi Sulaiman kan di Palestina, negeri Sabah di Yaman. Dari ujung utara Arab sampai ujung selatan Arab, terbang itu burung. Yang dia cari apa? Berita tentang orang yang tidak menyembah kepada Allah. Dan ketika dia sampai di negeri Sabah, dia heran. Kok ada makhluk Allah yang menyembah matahari? Ratu Bilqis itu kan dulu menyembah matahari. Hudhud heran ya. Kenapa kok ada makhluk Allah yang tidak menyembah kepada Allah? Gairah dakwahnya pun timbul. Burung hudhud juga punya gairah dakwah. Ya. Bayangkan dia langsung pergi lapor sama Nabi Sulaiman. Dia lapor sama Nabi Sulaiman, dia bilang, saya tadi tidak ada dalam apel. Karena saya pergi ke suatu tempat dan di sana saya dapatkan suatu bangsa yang dipimpin oleh seorang wanita, ratu. Tapi mereka menyembah matahari. Jadi berita ini sangat berguna untuk dakwahnya Nabi Sulaiman. Ya, bayangkan burung hudhud. Ya. Anakku sekalian dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Burung hudhud yang kecil itu, dia punya gairah dakwah. Ya. Dia tidak mau melihat orang mempersekutukan Allah. Dia langsung lapor sama Nabi Sulaiman. Ya. Supaya apa? Intinya supaya Nabi Sulaiman mengajak orang itu untuk menyembah Allah. Dan Nabi Sulaiman pun sangat senang dengan berita itu. Ya, berita besar. Ada orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia termasuk kaum musyrikin. Maka langsung Nabi Sulaiman mengatakan kalau begitu, ya,
kamu buktikan kamu punya berita ini benar atau tidak, saya utus ulang kamu ke sana. Hudhud bilang siap. Saya siap pergi lagi. Bayangkan dia punya semangat berdakwah itu, Masya Allah, Hudhud. Semangat berdakwah dia. Dia pergi lagi ke Yaman. Dari Palestina itu dia terbang ulang. Bayangkan berapa hari itu. Burung hutut itu kecil. Hutut itu burung kecil. Seperti apa besarnya itu? Kalau di gambar-gambar itu ada burung yang punya jambul indah. Ya, seperti burung apa ya? Tekukur gitulah mungkin. Kecil. Dan dia ketika terbang itu kan setengah mati kan, terbang di atas awan tuh dia harus melawan arus angin di atas angkasa itu demi melaksanakan perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, kamu bawakan ini surat ke ratu yang kamu sebutkan tadi. Dan sampai di sana kamu lemparkan kepada ratu itu dan jangan langsung pergi. Lihat ekspresi mereka seperti apa. Perhatikan mereka menerima surat itu, apa tanggapannya. Jadi kamu jangan langsung pergi. Ya. Nanti kalau kamu tahu tanggapannya bagaimana, baru kamu boleh pulang. Bayangkan dia berarti 4 kali, 2 kali PP dari Palestina ke Yaman. Ya. Dia punya semangat dakwah, subhanallah. Itu makhluk kecil, bisa kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran. Kita ini makhluk yang besar, tapi mempelajari agama Allah saja setengah mati. Ya. Susah, malas, ya. Banyak alasan. Padahal itu burung kecil, Masya Allah, dia terbang dari Palestina ke Yaman. Balik lagi ke Palestina, balik lagi ke Yaman, balik lagi ke Palestina. 4 kali dia terbang. Ya, dengan jarak yang ribuan kilometer. Untuk apa dia? Ya. Tujuannya satu. Berdakwah. Dia bawa surat. Dan orang yang terlibat dalam dakwah itu kan tidak harus yang bicara. Ya kan? Orang yang bawa surat untuk dakwah itu pun termasuk dia berdakwah juga namanya. Ya. Mencari berita tentang orang yang mau belajar Islam, termasuk dakwah juga namanya. Ya. Kalau kita tidak bisa mengajar, ada orang yang mau diajar. Nah, kita cari orang yang bisa mengajar. Kita kasih tahu di sana ada orang yang mau belajar. Masuk dakwah juga itu. Ya. Termasuk dakwah juga. Nah, ini berhutun. Dan dalam surat itu yang menjadi topik kita. Apa firman Allah dalam Al-Quran disebutkan? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sungguhnya ini surat berasal dari Sulaiman. Ya. Nabi Allah Sulaiman. Dan sungguhnya bahwa dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di bismillahirrahmanirrahim menjadi awal dari suratnya Nabi Sulaiman. Nah, ini bagian dalil bahwa ketika kita menulis, mengerjakan sesuatu kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah, itu harus kita awali dengan basmalah. Ya. Kemudian contoh lain, Nabi Muhammad SAW juga. Ya. Ketika beliau menulis surat ke raja-raja yang beliau dakwahi, beliau selalu menulis diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baru beliau menulis innahu min Muhammadin Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua surat-surat Nabi yang dikirim ke raja-raja atau kepala-kepala suku, yang seperti kita bilang lalu, yang beliau ajak kerjasama,
melakukan muahadah, perjanjian damai dan seterusnya, nah, itu selalu diawali oleh Rasulullah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sehingga itu menjadi sunnah, ya. Jadi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ditegaskan lagi oleh sabda beliau, yang walaupun para ulama menyebutkan riwayatnya lemah, tapi memiliki jalan yang banyak. Nah, makanya disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi dalam muqaddimah Al-Majmu' Syarh Muhadzab, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dzi balin la yubtada'u bil basmalah fahuwa aqta. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan la yubtada'u bil hamdalah fahuwa aqta. Jadi artinya apa? Setiap urusan yang punya dzibal. Ya, dzibal itu artinya yang punya yang punya urgensi. Ya. Urusan yang penting. Ya. Atau urusan yang bernilai ibadah. Ya. Bukan urusan yang bernilai maksiat. Urusan yang bernilai ibadah. Setiap urusan yang bernilai ibadah atau yang penting dan tidak diawali dengan basmalah, maka dia terputus. Terputus artinya tidak dapat pahala. Ya, tidak dapat pahala. Atau diawali dengan hamdalah. Ya. Jadi bisa Bismillahirrahmanirrahim, bisa juga Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebagian para ulama juga kalau menulis kitab itu tidak ada basmalahnya, tapi diganti dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena juga ada tuntunannya. Ya, jadi bisa pakai Bismillahirrahmanirrahim, bisa pakai Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, biasa juga digabung dua-duanya ada. Seperti kitab yang kita pelajari ini, ada Bismillahirrahmanirrahimnya, ada Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi lengkap. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, semua urusan yang penting dan bernilai ibadah tidak diawali dengan basmalah, maka terputus. Ya. Tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena itu, semua urusan-urusan yang tidak bernilai maksiat, ya, itu harus diawali dengan basmalah. Termasuk aktivitas sehari-hari. Ya. Selama dia tidak maksiat, maka bisa bernilai pahala. Kita belajar, apalagi belajar. Belajar itu masuk ibadah itu kan. Ya. Bekerja, bapacul di kebun, tanam jagung, tanam milu, tanam kangkung. Nah itu aktivitas untuk mencari nafkah itu bagian dari ibadah. Mencari nafkah itu ibadah. Ya. Belajar mencari nafkah itu ibadah. Makanya setiap bekerja apapun yang tidak bernilai maksiat. Ya. Yang tidak bernilai maksiat, apapun bentuknya itu. Mau kita jahit baju, ya. Jahit baju juga kalau diniatkan baju kita robek. Nah, saya mau jahit ini supaya tidak kelihatan saya punya aurat. Berarti niatnya ibadah juga itu. Untuk menutup aurat. Ya, menutup aurat itu kan bagian dari ibadah. Perintah Allah Azza wa Jalla. Menutup aurat. Jadi jahit baju, jahit celana. Ya. Perbaiki apa saja yang kita punya, yang kita perbaiki. Yang penting dia tidak bernilai maksiat. Maka harus diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu menjadi sunnah Nabi. Ya. Sunnah Nabi, dan ini sudah disepakati oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Ya. Bahkan mungkin sampai hari kiamat. Ya. Semua urusan-urusan penting untuk kehidupan seorang mukmin yang tidak ada nilai maksiatnya, yang tidak mengandung unsur maksiat, itu disunnahkan atau disyariatkan, ya, untuk dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah sendiri, ya,
Bi itu adalah harfu jar, ya. Ism itu nama. Allah adalah nama Allah yang paling agung. Ya. Allah itu nama Allah yang paling agung. Ya. Karena mengandung unsur apa? Al-ilah. Al-ilah itu artinya yang disembah. Ya. Jadi nama Allah, Allah itu artinya Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah. Dan itu merupakan nama Allah yang paling tinggi. Dan siapa yang menyembah Allah? Kita, makhluknya. Dan menyembah Allah itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Ya. Tujuan kita diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan dirinya nama Allah. Supaya kita ingat ketika kita mengucapkan Allah, bahwa Allah itulah yang wajib kita sembah. Ya. Tidak boleh menyembah yang lain. Siapa yang menyembah selain Allah maka menjadi musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman nama Allah yang lain. Ya. Dari kata rahmah. Dan Ar-Rahim juga berasal dari kata rahmah. Ya, jadi Ar-Rahman itu asal katanya rahmah, rahmat, dan Rahim juga asal katanya rahmah. Ya. Tapi kata para ulama perbedaannya Ar-Rahman itu rahmat Allah yang ada dalam nama Ar-Rahman menunjukkan apa? Allah itu Maha Pengasih dan Dia mengasih kepada semua makhluknya. Dia memberi kepada semua makhluknya. Ya. Jadi bukan cuma manusia saja, ya, bukan cuma orang beriman saja. Tapi kepada semua makhluk diberikan oleh Allah. Diberikan rezeki maksudnya. Ya kalau tidak diberikan oleh Allah, siapa yang berikan? Ya. Tidak mungkin orang itu bisa hidup kalau tidak dikasih rezeki sama Allah. Mau orang kafir, orang beriman, orang musyrik, munafik, bermaksiat atau bertakwa, semuanya dikasih oleh Allah. Ar-Rahman. Karena Allah punya nama Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim berasal dari rahmat juga, tapi kata para ulama, Ar-Rahim ini khusus untuk orang beriman. Ya. Khusus untuk orang beriman. Disayangi. Jadi ada yang dikasih dan ada yang dikasih plus disayangi. Jadi orang beriman itu dikasih dan disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ada yang dikasih tapi tidak disayangi. Dikasih. Ya, buktinya masih hidup. Ya, bisa hidup. Tapi tidak disayang karena dia tidak beriman, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru nanti yang dikasih itu akan ditanya oleh Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat itu ditanya, kemudian nikmat itu ditanya untuk apa kamu gunakan? Untuk beribadah atau untuk bermaksiat? Ya. Untuk menyembah kepada Allah atau untuk menyembah kepada selain Allah? Itu nanti yang menjadi bahan pertanggungjawaban setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkah sehingga kita bisa memanfaatkan kasih sayang Allah, yang dikasih dan yang sayangnya Allah sama kita untuk beribadah pada Allah. Untuk menggunakannya sebanyak-banyaknya untuk beribadah. Ya. Semuanya untuk beribadah kepada Allah. Nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat rezeki. Ya. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah.
baik melaksanakan ataupun meninggalkan. Ya, semuanya bentuknya adalah penghambaan kita kepada Allah. Baik. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdu alif lam sini apa namanya alif lam ini? Alif lam apa namanya? Alif lam yang nahwu. Alif lam apa? Kita sudah belajar. Nah, alif lam apa namanya? Alif lam ta'rif. Ya. Alif lam ta'rif. Al-ta'rifiyah. Apa artinya al-ta'rifiyah? Alif lam ta'rif. Fungsinya adalah untuk menyebutkan sesuatu secara umum. Jadi hamdu itu artinya pujian. Kalau ditambah al, maka artinya segala pujian. Ya. Kata hamdun kalau tidak ada alnya artinya pujian. Ditambah alif lam ta'rif artinya segala bentuk pujian. Ya. Segala bentuk pujian. Ya. Dan memuji itu artinya ada wasana 'ala Allah Ta'ala bi jamili sifatihi dzatiyah wa ghairihi. Ya. Jadi alhamdu adalah pujian kepada Allah Ta'ala dengan segala sifatnya yang indah. Ya. Sifat dzatiyah dan selainnya yang indah-indah. Jadi kita memuji Allah Azza wa Jalla, Dia memiliki sifat-sifat dzatiyah yang indah-indah semuanya. Itu arti dari kata alhamdulillah, segala puji. Segala puji. Dan alhamdu dan asyukru. Itu ada kaitan antara kata alhamdu dan kata asyukru. Syukur, ya. Jadi kalau kita bersyukur kita mengucapkan alhamdu. Segala puji lillah bagi Allah. Ya. Makanya memuji dan bersyukur itu sangat dekat. Wasyukru huwa tsana'u 'alaihi bi'in'amihi. Ya. Dan syukur itu adalah memuji Allah atas nikmat yang Dia berikan. Ya. Jadi alhamdulillah itu kita memuji Allah dengan sifat-sifatnya Allah, dengan sifat-sifat Dia. Dan kalau kita bersyukur itu kita memuji Allah karena Dia sudah memberikan kepada kita nikmat. Ya, maka alhamdu wa syukru. Ya. Walakal hamdu walakas syukru. Ya. Dalam hadis lakal hamdu walakas syukru. Segala puji bagimu ya Allah dan segala kesyukuran hanya bagimu. Ya. Jadi kita memuji Allah dengan semua sifat-sifatnya dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan nikmat-nikmatnya. Jadi sifat-sifat Allah itu Dia ibaratnya Dia alirkan kepada kita. Dia punya manfaat, dialirkan kepada kita dalam bentuk nikmat-nikmat yang sangat banyak. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Nah, beliau mengatakan walihadza yahsunu an taqula hamidtu fulanan ala ilmihi wa sakhaihi wa la taqulu syakartuhu ala ilmihi. Fa kullu syukrin hamdun wa laysa kullu hamdin syukran. Ya. Karena itu kalau kita mau berterima kasih kepada orang, ya, yahsunu dipandang baik kalau kita mengucapkan hamidtu fulanan, ya, ala ilmihi. Saya memuji fulan karena ilmunya. Wa sakhaihi
Wala taqulu syakartuhu ala ilmihi. Jadi saya memuji fulan karena ilmunya. Bukan saya bersyukur kepada fulan karena ilmunya. Karena ilmu itu milik dia. Paham ya? Jadi kita mengucapkan hamdun itu kepada orang yang memang orang itu karakternya begitu. Orang ini berilmu. Kalau istilah kita berterima kasih, ya. Kalau berterima kasih kepada orang yang memberi ilmu itu pakai kata hamdun. Ya. Tapi kalau berterima kasih kepada orang yang memberi, kita memberi apa? Memberi makan, misalnya. Itu pakai kata syukrun. Ya. Maka syukrun dan hamdun itu ada hubungannya. Syukrun itu hamdun. Akan tetapi tidak semua hamdun itu syukran. Artinya hamdun itu lebih luas daripada syukur. Paham ya? Kata alhamdu maknanya lebih luas daripada kata asyukru. Ya. Karena itu kalau kita bersyukur maka itu dengan memuji. Maka kalau kita mendapatkan nikmat kita ucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, kenapa ini alhamdulillahirabbil alamin juga digunakan untuk mengawali setiap tulisan kitab-kitab? Ya. Karena itu tadi. Jadi ilmu yang dimiliki bagian dari nikmat Allah. Maka disyukuri ilmu itu. Ya. Disyukuri ilmu yang kita dapat itu. Dan kesempatan untuk menulis bagian dari nikmat Allah. Tinta yang kita gunakan untuk menulis nikmat Allah. Kertas yang digunakan untuk menulis nikmat Allah. Ya. Lampu yang kita gunakan untuk menerangi ketika kita menulis juga nikmat Allah. Jadi semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena semuanya memang nikmat Allah. Tidak bisa kita dapatkan kalau tidak ada pemberian dari Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji. Ya. Segala puji lillah. Alam fil ismil karim lil istihqaq. Kama taqulu ad-daru li Zaidin. Wa udhifa alhamdu ila hadzal ism al-karim duna baqiyatil asma li'annahu ismu dzatin wa laysa bimushtaq. Ya. Jadi beliau mengatakan setelah kata alhamdu beliau menyebut lillah. Ya, alhamdulillah. Nah, lam dalam kata lillah ya, itu namanya lam lil istihqaq. Kalau lam al dalam kata alhamdu tadi namanya al ta'rif. Ya. Lam dalam kata lillah ya, itu kan asalnya li, sebenarnya li Allah. Ya. Asal katanya sebenarnya adalah li Allah. Ya, cuma a-nya dibuang jadi lillah. Lam itu namanya lam istihqaq. Apa artinya lam istihqaq? Lam yang menunjukkan hak kepemilikan, kepunyaan. Jadi alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya kepunyaan Allah. Maka alhamdulillah artinya segala puji hanya, itu kepemilikan. Jadi semua pujian-pujian itu yang paling berhak mendapatkan pujian adalah Allah. Makanya orang beriman setiap mendapatkan nikmat dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena ya itu tadi, nikmat itu semuanya berasal dari Allah. Maka kalau kita memuji Allah yang memberikan itu.
Makanya Allah yang paling berhak untuk dipuji. Itulah para ulama ya, ketika menulis kitab apa semua menggunakan kata alhamdulillah menjadi awal. Ya, karena itu tadi untuk mengungkapkan rasa syukur ya atas semua yang kita punya, mulai dari ilmu, kesempatan, ya. Tadi kita sebutkan lampu, tinta, kertas, meja yang kita gunakan untuk alas, ruangan yang kita gunakan sebagai tempat bertemu. Ini semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Ya, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah lah yang paling pantas untuk dipuji. Ya. Allah lah yang paling pantas untuk dipuji. Dan ini, ucapan ini akan membuat seorang beriman itu dia tidak menjadi takabur. Ya. Oh, saya punya ilmu ini. Nah, tidak. Orang beriman tidak begitu. Dia dapat ilmu, dia bilang alhamdulillah Allah masih kasih saya ilmu. Coba kalau Allah tidak kasih saya ilmu. Saya tidak tahu cara sholat. Tidak tahu cara berwudu yang benar. Berwudu yang benar itu wajib ditahu. Cuci muka. Jangan cuma tempel begitu. Ya. Tapi harus. Karena batas muka itu adalah batas tumbuh rambut di atas. Sama telinga di pinggir kanan, pinggir kiri. Kemudian dagu. Ya. Ini batas muka untuk dicuci ketika berwudu. Maka jenggot bagian dari anggota tubuh yang harus dicuci. Makanya disunnahkan kalau punya jenggot itu, kalau kita berwudu, kita kasih disisir dengan jari. Ya. Maka tidak boleh wudu cuma gini. Itu bukan wudu namanya. Ya. Tidak sah wudunya. Kalau tidak sah wudunya, tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah sholatnya, berarti masih berdosa orang. Ya, berwudu. Cuci muka baik-baik. Dari batas tumbuh rambut sampai dagu. Kemudian ini anak telinga yang kecil, yang sebelah kanan, dan anak telinga kecil sebelah kiri. Ini semua batas yang harus kena air wudu. Ya, yang harus kena air wudu, nanti kita jelaskan secara lebih gamblang. Begitu juga cuci muka, cuci tangan. Ya. Cuci tangan dari ujung jari sampai siku. Ya. Siku ini harus basah dan disunahkan kasih lewat sedikit, ya, supaya yakin basah itu siku. Ya. Karena kalau siku tidak basah ketika wudu, biar cuma sedikit, biar cuma seujung jari begitu, tidak kena air wudu ini siku, tidak sah wudunya. Ya, tidak sah wudunya. Kalau tidak sah wudunya berarti tidak sah sholatnya. Ya, karena wudu itu syarat sholat. Jadi kalau tidak sah wudu, tidak sah sholat. Ya, jadi batas cuci tangan dari ujung jari, ya, sampai siku dan dilewatkan sedikit, supaya kita yakin siku kita kena. Kemudian jari-jari disisir juga. Ya. Jangan cuma dicolok begitu di air. Tret. Oh, sudah. Tidak. Digosok baik-baik. Digosok. Istilahnya dalam fikih didalk. Didalk itu seperti dipijit. Gitu. Supaya apa? Supaya rata itu air kena di tangan. Ya. Dan ruas-ruas jari juga harus dikasih bersih. Ruas-ruas jari kasih bersih. Jangan kasih tutup begitu ruas jari. Sebelah itu tidak dapat, ya. Di bagian dalam itu tidak kena air. Nah, tidak sah juga sholatnya, ya. Jadi jari-jari harus di sini. Ya. Cara sholat harus dibegitukan. Paham ini? Nah, begitu juga cuci kaki.
Cuci kaki harus sampai mata kaki. Nah, mata kaki itu nama mata kaki. Dan tumit harus kena. Tumit ini harus kena semua. Harus keliling ini, keliling. Keliling kena. Jangan di kaki begitu cuma wudu begitu. Nah, 1, 2, 3. Macam orang basnam. 1, 2, 3. Yang basah cuma sebelah depan. Ya. Tidak sah wudunya. Jadi kaki juga begitu. Dia punya jari-jari harus dibersihkan juga bagian dalam. Sampai bagian dia punya lekuk-lekuk jari itu harus kena dengan air wudu. Ya. Sampai di belakang. Begitu. Karena kalau ada tersisa di sini tidak kena dengan apa? Dengan air wudu, ditumit misalnya di belakang, tidak sah wudunya. Ya. Nah, itu siapa yang ajar kita begitu? Siapa yang kasih ilmu? Allah. Ya. Maka kita bersyukur ketika kita mendapatkan kesempatan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham ini? Ya, makanya kita mengucapkan kata alhamdulillah. Ya. Kemudian kata alhamdulillah diidhofahkan kepada nama Allah. Ya. Karena nama Allah itu kan banyak. Ada nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dikenal dengan nama Allah 99. Al-Asma Al-Husna. Walaupun nama Allah yang sebenarnya bukan cuma 99. Tapi itu yang diberitahu oleh Allah dalam wahyunya kepada baginda Nabi. Jadi kita kenal dengan Al-Asma Al-Husna. Tapi di antara 99 nama Allah itu yang digunakan dan dirangkaikan dengan kata alhamdu adalah nama yang pertama, yaitu nama Allah. Bukan nama Ar-Rahman, bukan nama Ar-Rahim. Kenapa? Ada maknanya kata beliau. Li'annahu ismu dzatin wa laysa bimushtaq wal muhaqqiqun ala annahu mushtaq. Ya. Kenapa? Karena itu adalah isim atau nama zat Tuhan kita. Ya. Jadi Allah itu punya nama zat, ada punya nama sifat, ada nama af'al. Ya. Ada nama zat, ada nama sifat, ada nama af'al. Af'al itu perbuatan. Ya. Jadi Allah itu nama-namanya digolongkan menjadi 3 golongan. Ya. Golongan pertama nama zat. Ya. Allah itu nama zat. Nama zatnya Allah adalah Allah. Ya. Jadi nama Allah, zatnya namanya Allah. Ya. Nah kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama sifat. Sifat Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya. Ada juga nama yang berkenaan dengan af'al. Ya. Seperti apa? Ar-Razzaq, memberi rizki. Itu perbuatannya Allah memberi rizki kepada kita. Ini nama yang paling utama. Dan juga selain dia nama zat, ya, nama zatnya Allah, juga dia nama yang mengandung unsur tadi. Unsur peribadatan. Ya. Unsur ibadah. Ya. Makanya para ulama mengatakan Allah artinya al-ma'luh, yang disembah. Ya, paham? Jadi Allah itu pertama dia nama zat, kemudian dia nama yang mengandung unsur penyembahan kepada Allah. Ya. Makanya dia menjadi nama yang nomor 1. Nama nomor 1. Ya, karena dia adalah nama zat dan mengandung unsur penyembahan. Sebagai tugas pokok manusia adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Alhamdulillahi rabbil rabb. Rabb maknanya adalah al-malik wa yakunu bima'na at-tarbiyah wal islah. Ya. Rabb artinya penguasa atau raja dan juga mengandung unsur makna al-islah,
wat tarbiyah. At-tarbiyah artinya apa namanya? Mendidik. Ya. Al-islah artinya memperbaiki. Ya. Atau memelihara. Ya. Itu nama arti dari kata Rob. Ya, Rob itu nama Allah juga. Ya. Jadi artinya adalah penguasa, raja, pemelihara, pendidik, ya, yang mendidik kita dengan ayat-ayatnya, dengan ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah, dan yang memperbaiki semua urusan kita, ya, memelihara kita dari segala jenis hal-hal yang negatif. Nah, itu namanya artinya Rob. Ya, Alhamdulillahi Rob. Nah, maka ketika kita mengucapkan Rob itu, kita harus membayangkan bahwa kalau kita tidak dipelihara oleh Allah, tidak ada kita ini. Kalau tidak dikasih rizki oleh Allah, tidak ada kita. Ya. Kalau tidak diajari ilmu oleh Allah, tidak ada kita punya ilmu. Tidak dikasih ilmu oleh Allah, tidak ada kita punya ilmu. Itulah kata Rob. Sehingga maknanya sangat-sangat luas. Makanya kalau kita membaca Quran surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hadirkan rasa bagaimana kita itu sangat kecil dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Besar. Ya. Nah, kalau kita merasakan itu, ya, maka kita akan khusyuk ketika sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya disunahkan kalau baca Al-Fatihah, dibaca pelan-pelan. Supaya diresapi. Ya. Diresapi maknanya dan diresapi kandungannya. Nah, supaya hati kita juga akan tergetar. Ternyata saya ini tidak ada apa-apa. Ya. Makhluk kecil. Manusia itu seperti debu saja. Ya. Di antara sekian banyak makhluk Allah, manusia itu seperti debu kecil. Satu titik saja kita orang. Dibandingkan alam semesta ini, kita cuma satu titik kecil. Ya. Maka ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita akan merasakan betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya. Lihada yuqalu rabba fulan ad-dai'ah ay aslahaha. Ya. Disebutkan juga dalam bahasa Arab rabba fulan. Ya, si fulan mentarbiyah. Ya, mentarbiyah artinya menjaga, memelihara. Ad-dai'ah. Ad-dai'ah itu apa? Ya, titipan. Ay aslahaha, atau artinya dia perbaiki. Fallahu ta'ala malikul alamin wa murabbihim subhanahu wa ta'ala. Maka Allah adalah pemilik, raja dan penguasa alamin, dan sekaligus pemeliharanya. Ya. Jadi Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan, sekaligus dia yang memeliharanya. Wal alamin jam'u alam, la wahida lahu min lafdhihi. Wa ikhtalafal ulama'u fihim faqila humul insu wal jinnu. Qalahu Ibnu Abbas wa qila jami'ul makhluqin, qalahu Qatadah wal Hasan wa Mujahid. Ya. Dan alamin, apa maksudnya alamin? Ya. Alamin itu adalah jamak dari kata alam. Ya. Jamak dari kata alam. Dan para ulama berbeda pendapat yang dimaksud alam itu apa. Sebagian mengatakan al-alam artinya manusia dan jin. Ya. Artinya kalau kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, pemilik, penguasa, raja dari manusia dan jin. Gitu maksudnya ya. Nah, itu penafsiran yang pertama. Dan ini penafsirannya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ada juga yang mengatakan lebih luas lagi, bahwa al-alamin artinya adalah jami'ul makhluqin. Ya, jami' al-makhluqin, semua makhluk. Ya. Mau dia bumi, langit, apa semua. Termasuk manusia, jin. Ya.
Semua makhluk itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Dan ini pendapat dari Imam Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, dan juga Imam Mujahid. Ya. Dan semuanya benar. Ya. Ditafsirkan dengan manusia dan jin benar, ditafsirkan dengan semua makhluk juga benar. Ya. Makanya kalau di terjemahan Al-Quran kita itu, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ya. Atau Tuhan semesta alam. Ya. Atau Tuhannya alam semesta. Itu kata alamin, biasanya diterjemahkan dengan alam semesta. Alam semesta ini artinya semua yang ada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena semua yang selain Allah itu makhluk. Mau dia surga, neraka itu makhluk. Ya. Kemudian apa? Arash, kursinya Allah itu makhluk semua. Ya. Dan itu milik Allah Azza wa Jalla dan Allah yang menguasainya. Termasuk bumi, langit, awan dan sebagainya. Ya. Dan termasuklah umat manusia dan jin. Ya. Dan semua makhluk yang kecil, yang besar. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan Allah semua yang pelihara itu. Ya. Allah yang kasih rezeki, Allah yang kasih hidup, ya. Dan Allah juga nanti yang matikan mereka. Huwa yuhyi wa yumit. Ya. Dialah yang maha menghidupkan dan dia pula yang maha mematikan. Dan kalau Allah menghidupkan sesuatu, maka dia mengatakan kun fayakun. Dan dia tidak butuh pertimbangan dari makhluknya. Ya, terserah dia. Dia mau kasih hidup atau dia mau kasih mati. Itu adalah kehendak dia. Nah ini sudah Isya. Kita sampai di perkataan beliau, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sampai di sini dulu. Ya. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu muqaddimah atau pembukaan dari kitab kitab Al-Ghayatu wat Taqrib yang beliau sebutkan. Ya, kitab Al-Ghayah wat Taqrib ini seperti yang kita sebutkan, kitab yang sederhana tapi mengandung semua aspek-aspek tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita lihat bagaimana dia punya penjelasan. Ya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan juga kesempatan dan waktu untuk melanjutkan terus. Kalau bisa kita bermohon kepada Allah, kita bisa membacanya sampai selesai. Ya. Karena ini penting ini. Ya, tentang wudu, di sini tentang wudu ada, tentang sholat, ya, pokoknya tentang ibadah kita setiap hari insya Allah akan dijelaskan di sini. Jadi diperhatikan baik-baik ini, ya, karena ini ilmu yang penting. Ya. Jadi walaupun tidak ada ujiannya di kelas, tapi ini ujiannya sehari-hari. Jadi nanti saya lihat bagaimana itu wudunya kalian. Ya, sudah diajar kitab ini bukan baru bagaimana model wudunya. Apakah sudah benar sesuai dengan yang kita baca ataukah tidak. Kalau yang tidak benar harus diperbaiki dan harus mau diperbaiki. Ya. Nah, kalau tidak mau diperbaiki, pulang saja pulang. Ya. Tidak usah di sini. Pulang saja kalau tidak mau diperbaiki. Ya. Nah, kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjut pekan depan. Semoga Allah memberikan kepada kita waktu, kesempatan, kekuatan, dan juga kesehatan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.